Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian, itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta research menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Pada kesempatan ini, kami menyajikan topik bahasan perihal kontrastif analisis kesalahan berbahasa. Topik ini dilatar belakangi oleh adanya urgenitas bahwa kontrastif dapat digunakan sebagai teknik atau langkah atau cara untuk menganalisis kesalahan berbahasa. Sehingga kita dapat menggunakan analisis kontrastif untuk memahami perihal kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun masalahnya bahwa saat ini analisis kontrastif sebagai teknik atau cara untuk mengetahui perihal kesalahan berbahasa belum dipahami dan belum digunakan secara optimal untuk mendeskripsikan perihal kesalahan berbahasa. Sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, itu yang menjadi latar belakang kami, karena kita sadari bahwa kesalahan berbahasa masih terjadi dari waktu ke waktu, dari fakta ke fakta, dari data ke data. Oleh karena itu, diharapkan melalui analisis kontrastif sebagai cara untuk mengetahui kesalahan berbahasa, perlu kita pahami. Untuk memahami perihal analisis kontrastif, kita dapat menggunakan landasan teori sebagai berikut. Pertama, kita batasi perihal kesalahan berbahasa tersebut. Nah, di dalam konteks ini, kita batasi bahwa kesalahan bahasa atau berbahasa tadi dipandang sebagai wujud perilaku bahasa. Berada di luar kaidah atau standar. Jadi ketika kita temukan fakta atau data bahasa digunakan oleh partisipan dalam suatu lingkungan interaksi, jika itu berada di luar kaidah, di luar standar, maka kita bisa sebut bahwa itu sebuah kesalahan atau kesalahan berbahasa. Jadi kesalahan dalam berbahasa harus ada wujudnya. Salah satu wujudnya ketika itu berada di luar kaidah atau standar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa perilaku bahasa itu bisa berbentuk lisan, juga bisa berbentuk tulis. Jadi ketika kita ingin menganalisis perihal kesalahan berbahasa, kita bisa mengumpulkan data berbahasa lisan atau data berbahasa tulis. Kemudian kita cocokkan, kita ukurkan kepada standar baku, maka dari sana kita bisa mengetahui apakah wujud bahasa lisan atau bahasa tulis tadi berada di dalam kaidah atau berada di luar kaidah. Jika itu berada di luar kaidah baku, maka kita kategorikan itu sebagai kesalahan berbahasa. Nah, kesalahan tadi dalam penggunaan bahasa di luar kaidah itu bisa kita amati, kita bisa analisis dari dua sudut pandang. Apakah itu berdasarkan aspek kebahasaan atau berdasarkan laras bahasa.
Aspek kebahasaan, bagaimana menggunakan aspek-aspek atau unsur bahasa mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Sedangkan laras bahasa, kita mengamati atau menganalisis penggunaan bahasa disesuaikan dengan konteks atau lingkungan sosial bahasa itu sendiri. Nah, setelah kita kumpulkan data-data bahasa tadi, baik itu aspek kebahasaan maupun non kebahasaan yang kita sebut kesesuaian laras tadi, dapat kita analisis. Ketika terjadi penambahan di luar kaidah, maka kita bisa nilai bahwa itu sebuah kesalahan. Kedua, dapat kita lihat lagi jika terjadi pengurangan di luar standar, kita bisa sebut juga sebagai kesalahan. Atau penempatan di luar kaidah, di luar standar, itu pun bisa terjadi kesalahan. Kemudian penyusunannya. Jika salah penyusunan di luar kaidah, kita juga sebut itu sebagai kesalahan dalam wilayah kebahasaan. Jadi kalau kita simpulkan, kesalahan berbahasa itu diakibatkan oleh penambahan, pengurangan, penempatan, atau penyusunan kebahasaan, apakah itu aspek kebahasaannya ataupun laras. Nah, jadi bisa kita menentukan apakah perilaku berbahasa partisipan itu, apakah itu dalam bentuk lisan maupun tulis, jika terjadi penggunaan di luar kaidah, apakah itu akibat adanya penambahan, pengurangan, penempatan, ataupun penyusunan, maka itu dapat kita kategorikan sebagai kesalahan dalam berbahasa. Itu. Selanjutnya kita lihat apa penyebab atau latar belakang partisipan atau pengguna bahasa sampai membuat kesalahan atau membuat penggunaan bahasa di luar standar. Nah, di sini dapat kita amati pertama akibat kegagalan mekanisme psikofisik. Jadi kesalahan partisipan menggunakan kebahasaan di luar standar itu diakibatkan kegagalan mekanisme psikofisik. Kedua, diakibatkan oleh kegagalan strategi produktif. Ketiga, diakibatkan kegagalan dalam kompetensi kebahasaan. Di dalam kompetensi kebahasaan bisa kita pilih, bisa kegagalan akibat kompetensi organisasional, bagaimana cara menyusun, menata. Nah, itu bisa berakibat pada kesalahan gramatikal atau kesalahan tekstual. Selanjutnya, kegagalan dalam kompetensi pragmatik. Bagaimana penggunaan bahasa dalam konteks fungsi bahasa tadi sebagai larasnya ataupun sesuai dengan kondisi sosialnya. Bahasa dihubungkan dengan kondisi masyarakat sehingga kaitannya dengan sosiolinguistik. Dan terakhir, diakibatkan akibat kegagalan memahami konteks berbahasa. Jadi ada 5 penyebab individu atau partisipan salah dalam berbahasa. Oke, jika saya tegaskan ulang, pertama kegagalan mekanisme psikofisik. Jadi kegagalan partisipan atau individu bagaimana mengendalikan jiwa raga. Nah, bisa saja terjadi gangguan pada aspek jiwanya, psikisnya, sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan. Atau karena terlalu capek, dipaksa, maka fisiknya yang mengakibatkan terjadi kesalahan. Sehingga terjadi ketidakstandaran, ketidaksesuaian antara aktivitas jiwa raganya sehingga mengakibatkan gagal dalam menggunakan bahasa berdasarkan standar. Kedua tadi kegagalan strategi produktif. Nah, di sini gagal dalam menentukan
teknik atau cara berbahasa. Itu juga bisa mengakibatkan kesalahan dalam berbahasa. Jadi produktivitasnya tidak dikendalikan sehingga mengakibatkan menggunakan bahasa tertentu dan berada di luar kaidah. Ketiga tadi kegagalan kompetensi organisasional. Yaitu berkaitan dengan aspek gramatikal atau aspek tekstual. Gramatikal itu bagaimana strukturnya, tekstual bagaimana menggunakan media naskah sebagai alat transaksinya. Dan yang keempat berkaitan dengan kegagalan kompetensi pragmatik, nanti berkaitan dengan kegagalan fungsional atau keberfungsiannya, dan kegagalan sosiolinguistiknya, bagaimana bahasa dihubungkan dengan lingkungan sosial. Dan terakhir, kegagalan diakibatkan akibat kegagalan menentukan konteks. Jadi itulah penyebab individu atau partisipan menjadi gagal dalam menggunakan bahasa sesuai dengan standar, sesuai dengan kaidah, sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan dalam berbahasa. Nah, jadi kesalahan berbahasa itu bukan sesuatu yang yang aib gitu. Tapi kita sadari dulu bahwa kesalahan itu sebuah perilaku bahasa. Nah, nanti baru kita identifikasi salahnya itu apa. Gitu. Apakah kegagalan strategi produktif, kegagalan memilih konteks, kegagalan memilih kompetensi gramatikalnya, kompetensi pragmatiknya, atau kegagalan mengendalikan aktivitas jiwa raganya. Oke, jadi hati-hati sekali, kita tidak bisa menuduh seseorang salah dengan serta-merta, tapi kita bisa menganalisis lebih jauh lagi mengapa seseorang melakukan kesalahan dalam berbahasa. Oke, itulah yang menyebabkan terjadi kesalahan dalam berbahasa dilihat dari aspek partisipan atau pelaku bahasa. Nah, selanjutnya